Hai, balik lagi sama aku Gaby di Series Banking. Kalau di segmen sebelumnya kita udah belajar mengenai teori, di segmen ini kita akan mulai belajar menghitung nih. So, siap-siap otak kalian panas ya. Tenang aja, kamu bisa putar ulang videonya kapanpun kamu mau, yang penting kamu ngerti. Nah, teman-teman, berbeda dibandingkan dengan industri lainnya, balance sheet atau laporan posisi keuangan menjadi komponen dalam laporan keuangan yang paling penting bagi bank. Karena dari balance sheet itulah, bank akan menurunkan rasio-rasio keuangan yang paling penting sebagai indikator pengukuran kinerjanya. Hal ini sangat penting. Aku mau ajarin ke kalian nih, biar kalian bisa mendapatkan logika dasar untuk mengukur kinerja sebuah bank. So, bear with my explanation ya. Nih, teman-teman, berbeda dibandingkan dengan industri lainnya, perusahaan pada umumnya menjual barang dan jasa kepada pelanggan. Kalau barang ya, let's say misalnya consumer goods nih, misalnya ICBP, dia jual barang-barang konsumsi seperti Indomie. Kalau jasa, contohnya seperti rumah sakit, mitra keluarga Mika menjual jasa kesehatan. Lalu nanti pelanggan akan mengembalikan atau membayar mereka dalam bentuk uang kan atas barang atau jasa yang diterima sama si pelanggan ini. Dan selanjutnya perusahaan akan mencatat uang itu sebagai pendapatan. Nah, bank dan lembaga keuangan juga menjual barang dan jasa nih. Tapi barang dan jasanya ini tuh lebih terdiri dari uang instead of barang berwujud gitu. Nah, ingat kan bisnis model sebuah bank yang aku jelasin di segmen sebelumnya. Bank itu menghimpun dana dari tabungan gitu, deposito dari dana pihak ketiga ke dalam bank, lalu diolah untuk dijadikan pinjaman gitu kan, loan. Dan bank itu untungnya dari interest marginnya gitu kan, net interest margin dari yang bank terima dari kreditnya dan yang bank harus bayar gitu kan. Nah, ketika itu maka kita bisa lihat nih di balance sheet bank nih. Kalian bisa lihat di balance sheet-nya perbedaan balance sheet bank dengan non-bank. Ketika di balance sheet bank, kita bisa lihat di sisi aset ya. Pertama, loans atau kredit yang disalurkan tadi itu menjadi si asetnya si bank gitu. Beda kayak tipikal non-banks gitu kan. Dan ketika di sisi, kita balik ke sisi liabilities nih sekarang. Di sisi liabilities itu deposit atau dana pihak ketiga ini menjadi liabilities atau menjadi raw material si bank gitu. Meanwhile kalau misalkan di non-bank itu kan liabilities itu kan semacam kayak kewajiban gitu kan, utang. Tapi kalau bank liabilitiesnya itu malah dijadiin raw material untuk diputer gitu kan utangnya atau depositonya ini, dana pihak ketiga ini diputer untuk menghasilkan kredit loans yang ada di sisi aset kan, yang akan menghasilkan interest margin gitu buat si bank gitu. Jadi di sini balance sheet-nya itu udah beda, dan nanti perlakuannya di dalam mengukur rasio-rasio kinerja dan juga dalam mengukur valuasi bank gitu. Nanti kita mau hitung valuasi atau intrinsic value si bank, itu pasti akan beda karena dari balance sheet atau nature dari laporan keuangan aja tuh udah beda gitu dibandingkan dengan sektor-sektor industri lainnya. Nah, tapi untuk di video ini kita bakal belajar dulu nih dari rasio-rasio kinerja bank gitu. Yang di sini matriksnya itu bisa kita hitung dari namanya CAMEL. Itu singkatan ya dari CAMEL gitu. C-nya itu untuk capital adequacy, itu key matriksnya ada KPPM, lalu ada A, asset quality, itu ada CKPN dan NPL. Lalu di M dan E itu adalah management efficiency dan earnings, itu ada ROE/ROA, NIM, BOPO, dan KASA kita akan belajar. Lalu terakhir tuh di L, itu liquidity, ada di LDR, key matriksnya. Gitu, nanti kita akan belajar rasio-rasio keuangan ini teman-teman. Kenapa sih kita nggak perlu terlalu dalemin lah akuntansi perbankan? Karena akuntansi perbankan itu sangat amat complicated gitu. Yang penting kita ngerti rasio-rasio kinerja pengukurannya ini aja. Asal kita ngerti konsepnya, kita ngerti maksud dari ini tuh apa gitu, gimana cara bandinginnya, gimana yang bagus itu kayak gimana. Asal kita ngerti konsep dasarnya, pasti kita bakal bisa nih memperbandingkan kinerja bank antara satu bank dengan bank lainnya gitu. Nah, nanti kita di akhir video di segmen ini, kita juga akan praktek nih. Aku akan ajarin teman-teman gimana sih caranya efisien untuk memasukkan rasio-rasio ini dan gimana sih cara bandinginnya ke satu bank di antara bank lain gitu. Nanti aku juga udah sediakan Excel-nya untuk teman-teman juga bisa praktik di akhir video di segmen ini bareng-bareng sama aku. So, keep watching ya teman-teman.